Hai, Ivan Kabul di sini. Tadi aku nggak kepikiran untuk buat konten ini, cuman karena tadi pagi kan aku sempat beres-beresin rak buku aku. Dan tiba-tiba aku ketemu sebuah harta karun. Ini peninggalan tahun 2018. Waktu aku buka ini, harta karun ini, ntar aku akan ceritain apa isi buku ini, apa isi sketchbook ini, oke? Aku lihat-lihat isinya, terus aku rasa aku perlu share ini ke teman-teman, terutama top 50 dari the new element of the year 2020 gitu. Jadi aku akan cerita ya, semoga ini bisa jadi satu pesan, bisa jadi suatu bekal, bukan hanya untuk top 50 tapi buat teman-teman semua, setiap influencer atau health influencer atau siapapun kalian lah pokoknya ya. Jadi ceritanya gini, 2 tahun yang lalu aku ikut sebuah ajang, ya Elmen. Dan puji Tuhan aku juara di ajang itu. Pialanya gini, aku simpan di samping ranjang supaya tiap malam mimpi indah. Oke, terus udah gitu, sebenarnya kita ada satu challenge untuk presentasi sebenarnya. Kita disuruh siapin satu bahan, ya bagaimana cara kita untuk ya gaya kita lah untuk berbagi atau menginfluence orang, terutama mengenai gaya hidup sehat. Jadi dulu sebelum aku mulai karantina, aku buat ini dulu. Ini adalah bahan yang aku pikir akan aku bawa dan aku gunakan untuk presentasi nanti. Meskipun pada akhirnya rasanya nggak jadi sih, karena mungkin digantilah acaranya atau apa. Tapi ini udah terlanjur aku siapin. Ini udah mendem selama 2 tahun. Oke? Layaknya perasaan yang sudah terpendam lama 2 tahun, rasanya ada baiknya kita ungkapkan saja gitu. Dan aku rasa IGTV ini akan mengungkapkan apa isi dari buku ini. Ini nggak pernah aku share sebelumnya, tapi entah kenapa aku pengen bagi ini aja buat teman-teman, terutama untuk kalian para top 50. Oke? So, nih ya, kalau kalian lihat tuh, Ivan Aldi Likabul DKI Jakarta. Jelas banget karena dulu aku mewakili DKI Jakarta. Jadi ceritanya aku udah bikin suatu sketchbook. Ini aku akan sambil cerita. Ketika kita jadi seorang element of the year, the new element of the year, kita punya tanggung jawab untuk menginfluence anak-anak muda. Terutama kita ngomongin mereka yang statusnya adalah milenial. Milenial itu 1980 sampai 2000 lahir ya. Jadi kalau kalian rentangnya lahir di sini, kurang lebih ya, ini ada beberapa versi tapi yang rata-rata di sini. Berarti kita adalah kaum milenial, ya, milenial. Nah, ciri-ciri milenial tuh punya sisi positif ya. Kita nih sebagai milenial punya sisi positif ya. 1, kita tuh lebih kreatif. Jelas. Kalau dilihat dari produk-produk yang dihasilkan zaman sekarang, itu produk-produknya masih kreatif semua. Ada tambah ininya lah, sambal matah lah, gitu kan, itu juga kreatif. Digital savvy, artinya kita adalah generasi yang cukup akrab, bahkan sangat akrab, bahkan terlalu akrab dengan sosial media, digital savvy. Dan yang ketiga, aku nggak mau bilang kita generasi yang suka instan, gampangan, tapi kita efisien. Kita kan berpikir positif ya, gitu. Jadi intinya, bukannya kita, kalau dalam hubungan, bukannya kita nggak mau mengejar pasangan itu susah-susah, tapi kita kan mencari cara strategi supaya kita ngejar itu efisien dan efektif, gitu kan. Jadi ini 3 karakter yang aku highlight dari seorang milenial. Kalau kita tuh kreatif, digital savvy, dan kita mau yang efisien, yang cepet dan pasti-pasti aja, gitu ya. Tapi kita juga punya sisi negatif ya. Sisi kekurangan kita sebagai milenial adalah kita mudah depresi atau gampang stres. Oke, ini aku ada cantumin sebuah artikel dari rumahmillennials.com. Nih, bacanya adalah generasi milenial adalah generasi stres. Ini adalah 6 aktivitas yang bisa membantu untuk mengurangi stres tersebut. Jadi intinya di sini aku lampirkan sebuah data. Kalau emang ada yang statement, ada suatu artikel penelitian yang udah menunjukkan kalau misalkan generasi milenial adalah gampang stres. Simpelnya gini, kadang-kadang kita stresin hal-hal yang kita nggak perlu. Contoh, waktu kita buka sosmed, kita ngeliat kehidupan orang yang lebih enak daripada kita, terus kita rasa stres sendiri. Kita pikir, anjir, gue bisa nggak ya sampai kayak gitu? Padahal kita nggak tahu setiap konten yang di-upload di sosmed itu bener begitu atau enggak. Yang paling simple deh, kalau ada captionnya I woke up like this misalkan, wih, wanitanya udah cantik sekali, pokoknya udah keren banget deh. Terus kita berandai-andai, anjir kok gue
bangun tidur kayaknya kusel-kusel, bau naga lagi, gimana gitu kan, kok dia bisa begitu, akhirnya kita malah pikiran atau malah stres. Ya itu contoh simpel ya, tapi intinya adalah kita gampang karena mungkin akses informasi yang sebegitu hebatnya, mudahnya. Jadi salah satu faktor yang membuat kita jadi lebih mudah depresi. Nah akhirnya aku menceritakan tentang ini. Ini adalah visi aku dulu waktu aku mau masuk Elmen. Ini adalah panggilan aku. Apa yang membuat aku sebegitu punya desire-nya kayaknya gue harus ikut Elmen of the Year 2018, the new Elmen of the Year. Jadi kalau kita ngomongin tentang kesehatan, kita kan duta kesehatan ya, duta hidup sehat. Menurut aku, antara jiwa dan raga itu harus 1:1. Ini kayak yin yang. Dia tuh terpisah, tapi kesatuan. Dan mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Nggak ada yang lebih mendominasi. Dia harus balance, idealnya, oke? Karena menurut aku gini, kalau misalkan kita rajin olahraga, raga kita bagus, tapi jiwa kita nggak maintain. Artinya apa? Ujung-ujungnya kita berotot iya, tapi stres mulu. Ujungnya ototnya jadi stres, banyak pikiran, sakit. Gitu. Baliknya nggak bagus juga. Atau kalau jiwanya bagus gitu ya, orangnya baik, suka berbagi, suka bersedekah, tapi raganya nggak kuat, sakit-sakitan terus misalkan. Ya ujung-ujungnya juga tuh orang jadi nggak bisa ngapa-ngapain kan, nggak bisa melakukan kegiatan hal-hal yang dia baik itu kan gitu. Jadi mungkin teman-teman tahu, aku mungkin terjun di entertain, tapi memang advokasi aku di pendidikan yang menyenangkan. Aku senang, pengen banget bisa sharing sama teman-teman anak-anak muda. Kita ngomongin mengenai jiwanya gitu loh, bagaimana mereka punya fighting spirit, mereka punya karakter. Tapi aku rasa itu nggak bisa berjalan sendiri kalau kita nggak influence mereka juga untuk jaga raga mereka. Gitu. Jadi intinya bagaimana orang itu bisa punya badan yang kuat, tapi innernya juga dapat gitu loh. Nah aku rasa itu challenge kita terutama sebagai new Elmen of the Year gitu. Terus akhirnya aku mengutip kata Pak Jokowi mengenai revolusi mental. Jadi ini harus jadi satu paket gitu loh. Kalau kita mau maju, bukan cuma bangun infrastrukturnya doang, bukan cuma bangun ototnya doang, tapi mind kita pun, mind mind, bukan main ya, mind, pikiran, jiwa, itu juga harus jadi satu paket yang emang didewasakan, kita latih sampai akhirnya manusia itu bisa jadi satu entity yang emang menurut aku apa ya, hakiki lah ya. Jadi benar-benar jadi manusia yang seutuhnya lah gitu, revolusi mental. Terus aku ambil data nih dari CSIS. Oh, pakai bahasa Inggris dong ya. CSIS, Center for Strategic and International Studies. Ini aku lupa untuk cantumkan tanggal berapa, tahun berapa. Tapi pastinya pada tahun 2018 itu aku ngeliat CSIS ini menunjukkan data sebagai berikut. Ini adalah behavior dari kaum milenial. Mungkin aku deketan. Mengenai interest sama priority mereka. Interest mereka ada 3. Di sport, 3 terbesar maksud aku. Di sports itu 30,8%, music 19%, watch itu maksudnya nonton ya Netflix lah atau apalah 13,7. Oke, dan priority mereka itu di health 40% terbesar. 40% hampir, ya almost 50%, hampir setengahnya. Prioritas dari milenial tuh di kesehatan. Ya terlihatlah dari mungkin komunitas lari yang makin banyak, asuransi juga orang-orang mungkin lebih masuk, ya kan? Ya pokoknya ada behavior yang menunjukkan kalau prioritas orang tuh lebih memperhatikan kesehatan mereka. Dan dari data ini, aku ngelihat kalau misalkan kita punya hope, kita punya harapan. Kalau kita mau berbagi, kita pengen menginfluence orang, kita punya harapan kalau api itu bisa nyampe ke mereka. Karena mereka pun punya interest yang sama sebenarnya. Tinggal bagaimana kita sebagai influencer itu mau membagikannya dengan mereka dengan cara yang lebih engaging. Tapi intinya, ketika kita udah nyalain api kita udah light our fire, mereka tuh udah siap sebenarnya terima api-api kita. Gitu. Nah, terus dari gitu aku cantumin mereka. Atlet-atlet Indonesia, ini adalah Angelique Wijaya, Chris John, Susanti, di mana mereka adalah orang-orang yang akhirnya membanggakan Indonesia melalui olahraga. Aku mau cantumin di sini teman-teman, kalau misalnya kita gaya hidup sehat, kita rajin olahraga, pikiran kita bagus, bukan artinya kita harus jadi seorang atlet. Tapi intinya itu membuat akhirnya kita bisa menjadi satu manusia yang emang lebih siap untuk membanggakan Indonesia
dari background kita masing-masing. Intinya kayak gitu. Jadi intinya kita berolahraga tuh bukan hanya mengenai harus jadi atlet dan membanggakan Indonesia seperti mereka, ini caranya mereka. Tapi ketika kita udah bisa menjaga diri kita, kesehatan kita bisa menginfluence mereka. Aku pikir ini sebenarnya adalah modal awal, bensin, bahan bakar utama yang akhirnya mampukan kita untuk berkarya buat Indonesia, membanggakan Indonesia sesuai kita punya kapasitas masing-masing. Gitu. Ya akhirnya ini aku propose, jadi intinya milenial tuh punya kreatif, digital savvy, dan juga suka yang efisien. Terus udah gitu kita kolaborasi dengan Elmen untuk menciptakan manusia yang always strong katanya. Dan sekarang apa yang kita bisa lakukan intinya? Ini yang sempat aku propose ceritanya, rencanakan untuk propose gitu loh. Jadi millennial is me, millennial is me. Jadi aku sayembara always strong. Jadi intinya ini aku pengen rangkul anak-anak sebenarnya. Mereka kan biasanya kok suka punya kertas bejek-bejek gitu loh, ya kan? Terus udah gitu, karena harus ketaruh di mana, dibuang sembarangan. Nah kita bisa taruh ring-ringan gini, ring basket mainan, ya kan? Bawahnya aku kasih ember dulu. Terus aku tulis ini, dung your used paper here. Jadi mereka kalau misalnya udah punya sampah, ya dia bisa belajar untuk tanggung jawab buang sampah pada tempatnya dengan cara yang menyenangkan. Kenapa? Karena kita buat itu dengan main basket. Gitu. Jadi istilahnya mereka punya sampah, ya udah mereka bisa salurin ke sini lah, gitu, sambil main basket, sambil olahraga dengan menyenangkan, cepat, efisien. Ya melalui digital juga kita bisa campaignkan ini, gitu, dan pastinya punya benefit yang baik untuk mereka, gitu. Terus akhirnya ini pesan terakhir aku, kalau kita seorang leader, menurut aku panggilan terbesar seorang leader adalah menciptakan leader berikutnya. Begitu juga dengan influencer. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita seorang diri itu bisa membuat Indonesia menjadi lebih sehat. Tapi jawabannya adalah ketika kita mau berkolaborasi, kita mau menginfluence orang, dan kita mau ajak yang udah terinfluence tadi untuk menjadi influencer berikutnya. Karena cuma dengan begitulah kita akan lihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia jadi lebih sehat. Gitu. Abis. Ya gitulah. Ini harta karun aku. Jadi kayak storytelling ya. Tapi intinya moga-moga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, terutama top 50 the new element of the year 2020. So, semoga bermanfaat. Selamat melanjutkan perjuangan. Semoga pandemi segera berakhir, jadinya kalian bisa langsung melanjutkan, kalian punya proses kompetisi lagi. Dan pastinya selalu ingat yang sportif. Dan ini bukan mengenai menang atau kalah, tapi mengenai apakah kita mau benar-benar light our fire dan berbagi api kita, baik di elemen ataupun di luar elemen. Bye-bye, God bless you.